Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfarizi Muzaki dengan NIM B1D220003. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai konstruksi kusen pintu dan jendela beserta ventilasi dari mata kuliah Struktur Konstruksi 2 dengan dosen pengampunya Bapak Rosid Rosadi, STM Ars. Langsung aja ke pembahasannya sebagai berikut. Di sini ada pendahuluan terlebih dahulu. Pintu dan jendela itu pada dasarnya terdiri dari kusen atau ibu pintu ataupun ibu jendela. Lalu ada daun pintu ataupun daun jendela. Lalu pengertian kusen itu sendiri yaitu merupakan rangka pintu atau jendela yang berfungsi untuk menggantungkan atau memasang daun pintu atau jendela, maka konstruksinya itu harus kokoh. Nah, apa sih daun pintu atau jendela itu? Daun pintu atau jendela merupakan rangkaian dari konstruksi kusen pintu yang selanjutnya itu dinamakan daun pintu atau jendela. Nah, daun pintu atau jendela ini juga pemasangannya itu digantungkan pada kusen dengan perlengkapan alat penggantung yaitu engsel. Di sini ada fungsi dari pintu dan jendela. Fungsi pintu itu sendiri yaitu untuk jalan keluar masuknya orang ataupun barang dari kamar yang satu ke kamar yang lainnya. Itu disebut sebagai pintu dalam. Dan keluar masuknya orang ataupun barang dari ruang dalam ke ruangan luar itu disebut pintu luar. Pintu luar juga berfungsi membantu sirkulasi udara dan penerangan alami ke dalam ruangan. Lalu ada fungsi dari jendela. Jendela itu fungsinya untuk memasukkan cahaya matahari ke dalam ruangan dan membantu sirkulasi udara dalam ruang sehingga ruangan itu menjadi sangat nyaman. Dari fungsi tersebut, jendela juga perlu ditempatkan pada dinding yang berhubungan dengan ruang luar. Pada jendela dengan kaca yang besar, itu fungsinya untuk mewujudkan adanya hubungan antara interior dan eksterior ruangan. Selanjutnya ada fungsi jendela atas atau disebut juga dengan tingkap, yaitu untuk memasukkan cahaya matahari dan membantu pertukaran udara luar dan dalam ruang, terutama pada ruang-ruang kecil yang tidak berjendela. Lalu ada fungsi dari lubang angin atau disebut juga dengan ventilasi. Fungsinya itu untuk membantu pertukaran udara luar dan dalam ruang pada saat pintu dan jendela itu dalam keadaan tertutup. Sehingga pergantian udaranya tetap berlangsung. Penempatan ventilasi yang baik adalah dengan sistem silang. Kenapa? Supaya sirkulasi udara itu dapat menyebar ke seluruh ruangan, baik dinding dalam maupun dinding luar. Itu perlu adanya ventilasi, di mana penempatannya tetap memenuhi persyaratan estetika. Pada slide berikutnya itu ada kusen. Di sini ada penjelasannya juga. Nah, bahan kusen pintu dan jendela itu kayunya itu ukuran 6/12, 6/15, 8/12, dan 8/15. Aluminium dan kusen secara khusus itu dapat dibuat dari beton. Lalu poin B itu ada macam-macam kusen. Dalam perencanaan kusen itu dipertimbangkan tentang jenis dan macamnya yang akan dibuat. Jenis dan macam kusen itu antara lain, yang pertama itu ada kusen pintu tunggal, itu dikhususkan untuk satu daun pintu. Lalu ada kusen pintu tunggal dengan ventilasi, itu kusen satu daun pintu tapi menggunakan ventilasi di atasnya. Lalu kusen pintu double itu untuk dua daun pintu. Lalu ada kusen pintu gendong, yaitu kusen pintu yang menyatu dengan kusen jendela. Lalu ada kusen pintu lipat, itu adalah kusen untuk pintu garasi. Selanjutnya ada kusen jendela, itu kusen yang merupakan untuk satu daun jendela.
Selanjutnya ada kusen jendela double, itu untuk 2 daun jendela. Lalu ada kusen jendela dengan ventilasi. Itu merupakan kusen jendela dengan ventilasi pada bagian atasnya. Selanjutnya di sini ada lubang kusen pintu dan jendela. Dasar pertimbangan penentuan ukuran kusen pintu dan jendela itu berdasarkan pada pendekatan fungsi ruang dalam suatu bangunan dan tinjauan dari aspek estetika. Ukuran yang dipakai juga adalah ukuran dalam, yaitu jarak tepi-tepi dalam kusen. Di sini ada ukuran dari tinggi pintu. Tinggi pintu itu ditentukan berdasarkan tinggi orang normal, yaitu 1,60 meter, ditambah tinggi bebasnya 0,40 meter sampai dengan 0,60 meter. Lalu untuk lebar pintunya itu ditentukan berdasarkan tempat dan fungsinya. Nah, untuk pintu kamar mandi atau WC itu ukurannya antara 0,60 meter sampai dengan 0,70 meter. Untuk kamar tidur yaitu 0,80 meter. Lalu untuk ruang tamu itu 1 meter sampai dengan 1,20 meter. Lalu untuk pintu utama kantor itu 3 meter. Untuk garasi atau gudang itu tinggi kendaraan ditambah 0,40 sampai dengan 0,60 meter. Jadi tinggi minimumnya 2,50 meter dengan lebar minimumnya yaitu 3 meter. Untuk bangunan monumental itu dengan menggunakan skala monumental, ini tuh disesuaikan dengan proporsi dari bangunan itu sendiri. Lalu ada tinggi ambang atas jendela, itu dibuat sama dengan tinggi ambang atas pintu, agar tampak serasi. Tinggi ambang bawah dari kusen jendela juga disesuaikan dengan fungsi ruang. Lalu untuk ruang tidurnya itu 0,80 meter sampai dengan 1,20 meter dari lantai. Untuk ruang tamu atau ruang keluarga juga itu ukurannya 0,20 meter sampai 0,40 meter agar ruangan memperoleh penerangan sebanyak-banyaknya. Untuk ruang-ruang sekolah itu dibuat setinggi 1,30 meter dari lantai agar para peserta itu diklat tidak dapat melihat keluar saat pelajaran berlangsung. Ukuran-ukuran di sini tuh tadi yang telah disebutkan itu satuannya menggunakan satuan meter. Selanjutnya ada daftar pustaka, ada beberapa artikel juga yang saya ambil. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.